Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan dengan reproduksi generatif pada tumbuhan. Maka kita mengenal dulu bagian-bagian bunga. Sudah diketahui kalau reproduksi pada tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Vegetatif ada alami dan buatan yang sudah dipelajari. Kemudian sekarang adalah reproduksi generatif pada tumbuhan. Ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan melalui peristiwa pembuahan, yaitu peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Sehingga akan dihasilkan individu baru yang bervariasi karena merupakan gabungan dari dua sifat induknya. Tumbuhan biji atau spermatofita, ada tumbuhan biji tertutup atau angiospermi. Ini digolongkan menjadi dua, yaitu tumbuhan dikotil atau berkeping biji dua, dan tumbuhan monokotil atau berkeping biji satu, dan tumbuhan biji terbuka atau gimnospermi. Tumbuhan angiospermi adalah tumbuhan berbiji tertutup karena bakal bijinya dilindungi oleh bakal buah sehingga tidak tampak atau tidak terlihat. Selain itu, disebut juga sebagai tumbuhan antofita karena mempunyai bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada angiospermi. Bagian-bagian bunga ada yang disebut sebagai alat perhiasan bunga berupa mahkota dan kelopak bunga. Kemudian alat perkembangbiakan bunga, yang jantan disebut sebagai benang sari dan yang betina disebut putik. Selain itu ada dasar bunga dan juga tangkai bunga. Fungsi bagian-bagian bunga, yang pertama adalah mahkota bunga, ini untuk perhiasan bunga dan juga sebagai alat pemikat serangga supaya serangga nanti datang mendekat. Yang kedua adalah kelopak bunga, ini juga sebagai alat perhiasan bunga. Selain itu juga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Apabila kelopak dan mahkota bunga itu tidak dapat dibedakan baik bentuk dan warnanya, maka ini disebut sebagai tenda bunga. Contohnya pada bunga cempaka dan bunga kantil. Yang ketiga adalah benang sari atau stamen. Ini sebagai alat reproduksi jantan. Terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari itu ada kotak sari. Sedangkan di dalam kotak sari ada serbuk sari. Yang keempat adalah putik. Ini sebagai alat reproduksi betina. Terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Kadang di dalam bakal buah juga ada bakal biji. Yang kelima adalah dasar bunga. Ini untuk tempat melekatnya semua bagian-bagian bunga atau sebagai dudukan bagian-bagian bunga. Kemudian yang keenam, tangkai bunga untuk penompang bunga dan penghubung dengan bagian tumbuhan yang lainnya. Tangkai bunga ini berada di bagian bawah bunga. Pengelompokan bunga didasarkan pada kelengkapan bagian-bagian bunganya dan kelengkapan organ reproduksinya. Pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunganya. Ini ada yang disebut sebagai bunga lengkap, yaitu bunga yang mempunyai semua bagian-bagian utama bunga. Jadi ada kelopak, ada mahkota, benang sari, putik, dasar bunga, dan tangkai bunga. Contohnya bunga sepatu, kamboja, dan bunga anggrek. Jadi lengkap. Kemudian yang kedua, bunga tidak lengkap. Ini bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian bunga. Sehingga pada bunga itu tidak semua bagian bunga ada. Misalnya ada bunga yang tidak mempunyai mahkota bunga, contohnya pada bunga rumput. Atau ada juga bunga yang tidak mempunyai putik,
atau tidak mempunyai benang sari. Nah, beberapa contoh bunga tidak lengkap, misalnya bunga pepaya, bunga jagung, ataupun bunga kelapa. Kemudian penggolongan bunga berdasarkan alat reproduksinya. Yang pertama ada yang disebut sebagai bunga sempurna atau bunga hermafrodit. Ini adalah bunga yang mempunyai dua macam alat perkembangbiakan. Jadi punya putik sekaligus punya benang sari. Contohnya bunga sepatu ataupun bunga mawar ataupun bunga tulip, sehingga disebut juga sebagai bunga banci. Tetapi tidak semua bunga sempurna adalah bunga lengkap. Yang pasti bunga lengkap pasti bunga sempurna. Jadi contohnya bunga rumput. Bunga rumput ini bunga sempurna karena dia mempunyai putik sekaligus dia juga punya benang sari. Tetapi dia bukan bunga lengkap karena tidak mempunyai mahkota bunga. Kemudian yang kedua, bunga tidak sempurna. Ini bunga yang hanya memiliki satu macam alat reproduksi. Benang sari saja atau putik saja. Sehingga ada bunga jantan dan ada bunga betina. Maka disebut juga sebagai bunga dengan kelamin tunggal. Contohnya pada bunga pepaya, salak, jagung, ataupun pakis haji. Sedangkan untuk tumbuhan berumah satu, ini apabila dalam satu batang tumbuhan terdapat bunga jantan dan bunga betina. Contohnya pada bunga jagung, ada bunga jantan yang berbentuk malai, dan ada bunga betina yang berbentuk tongkol. Maka dikatakan tumbuhan berumah satu. Tumbuhan berumah dua, apabila bunga jantan dan bunga betina tidak terdapat dalam satu batang tumbuhan, tetapi pada batang yang terpisah. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya pembuahan ini juga sulit. Contohnya pada bunga salak dan pakis haji. Demikian untuk pembahasan bagian-bagian bunga, semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.